konten vlog pertama aku di YouTube. Ini episode pertama, dan episode pertama ini aku bikinnya jam 4:30 subuh. Jadi jam 4:30 subuh itu biasanya aku siapin untuk ASI. Jadi dari pompa sampai nyiapin keperluan untuk si kakaknya sama si kecil, karena kakaknya sekarang udah mulai sekolah. Jadi kalau pagi bangun siapin keperluan mereka dulu. Nanti kalau misalnya siangan mereka udah bangun, kita tinggal kerjain yang lainnya gitu. Terus sekarang aku mau kasih tahu ke kalian gimana cara nyimpan ASI biar nggak basi atau nggak rusak. Ini si kecilku udah bangun, aku mau kasih susu dulu, mau kasih ASI dulu, nanti aku lanjut lagi. Nah mams, jadi aku mau tunjukin ke kalian, karena aku nggak keluar rumah, jadi aku full time di rumah, nggak kerja. ASIku tetap aku pompa karena dia banyak banget. Jadi kalau misalnya kadang diminum itu sampai muncrat kemana-mana. Kadang si kecil juga suka kesel gitu ya kalau misalnya dia minum ASI yang terlalu deres gitu. Nah ini aku pompa ASInya, terus aku simpen di freezer. Jadi ini freezernya khusus untuk aku simpen ASI aja. Ini freezernya khusus aku untuk simpan ASI aja di yang atas. Nah untuk simpan ASI itu ada caranya. Nah ini aku mau kasih tunjuk ke kalian. Jadi ini ASI yang barusan dipompa tanggal 1. Aku taruh ini di kulkas yang bawah di chiller. Jadi begitu pompa itu kan masih agak hangat, aku nggak langsung taruh di freezer, aku taruh dulu di sini sampai dia dingin atau sampai 4 jam gitu. Nah terus kalau dia udah dingin, nah ini kan udah dingin, aku taruh di sini sampai dia nanti jadi beku. Nah ini yang produksi yang seminggu yang lalu. Ini produksi seminggu yang lalu yang warna biru. Jadi ini aku pakainya yang Crown, yang mereknya Crown. Ini ada macam-macam motifnya. Kenapa aku milih yang Crown? Karena dia yang pertama lebih tebal, terus motifnya macam-macam. Jadi aku bisa tahu misalnya ini yang biru ini minggu keberapa, terus yang ini minggu keberapa gitu. Jadi aku bisa gampang keluarinnya. Terus kalau misalnya aku mau pakai ASINya, aku nggak langsung cairin di penghangat atau pemanas ASI. Jadi ini ASI yang ini aku harus, jadi ASI yang beku ini dari freezer atas aku taruh di pintu sampai dia mencair. Biasanya semalaman dia udah cair. Kalau udah cair, nah nanti aku baru taruh di pemanas ASI gitu. Jadi nggak langsung beku terus aku kasih air hangat gitu, enggak. Jadi ini aku cairin dulu di sini. Atau kalau misalnya moms udah keburu mau dipakai, ini bisa dicairin pakai air biasa. Jadi air biasa ditaruh di wadah. Nanti aku kasih tahu caranya, aku kasih tahu tutorialnya. Kalau misalnya ini masih beku tapi keburu mau dipakai, terus mau pengen cepat, nanti aku kasih tahu tutorialnya kayak gini. Nah ini untuk tutorialnya. Kalau misalnya mau dicairin pakai air biasa, jadi ini airnya air biasa, air matang biasa. Terus ininya kan masih beku, ini tinggal dicelupin ke sini. Nanti ditungguin aja sampai dia cair. Ini nggak lama, biasanya kalau misalnya nunggu dia cair kayak sampai 1 jam, nanti dia cair. Nah setelah nanti dia cair, baru nanti bisa dikasih ke penghangat, ditaruh ke penghangat ya. Kalau misalnya kalian nggak punya penghangat ASI, nah bisa pakai air yang kayak gini lagi, tapi ini airnya tuh air hangat gitu. Jadi nanti ASINya bisa hangat tanpa harus pakai penghangat ASI gitu. Jadi mams, kalau misalnya ini nanti udah hangat, kalian bisa langsung kasihin ke
kecil. Terus kalau misalnya kalian pakai crown, ini dia udah ada temperatur suhunya. Jadi kalau misalnya nanti dia sudah mulai hangat, ini nanti akan berubah jadi warnanya putih gitu. Jadi kalau enggak, kalau misalnya moms yang pakai apa namanya strong bag yang selain ini, atau misalnya yang strong bagnya tuh nggak ada ininya, nggak ada apa namanya temperatur suhunya, bisa dikira-kira sendiri. Oh ini udah hangat, biasanya hangat-hangat kuku. Ini aku taruhnya ini belum ada semenit, ini dia udah secair ini, padahal tadi dari atas beku kan. Jadi kalau misalnya metodenya dari beku itu harus dicairin kayak gini dulu, baru diangetin biar kandungan asinya tuh dia nggak rusak, terus rasanya juga nggak berubah. Biasanya kalau misalnya dari pengalaman aku ya, misalnya dia tuh beku terus aku angetin, aku panasin tanpa aku harus cairin dulu, dia biasanya nanti akan keluar minyaknya. Jadi di atasnya tuh akan keluar minyaknya. Terus aku browsing gitu di Google tuh, ternyata tuh kalau misalnya mau hangetin ASI dari beku itu memang sebaiknya dicairin dulu biar kandungan asinya tuh dia nggak rusak gitu. Ini udah cair, cuman masih ada es batunya sedikit ya, masih beku sedikit. Jadi aku biar cairin lagi, nanti tinggal aku panasin buat si kecil. Nah mams, segitu dulu video dari aku untuk tutorial simpen ASI terus cairin sampai ngangetin ASI itu gimana. Untuk video selanjutnya aku bakal share ke kalian pompa ASI yang murah itu kayak gimana, terus yang efektif untuk pompa ASI dapat banyak itu yang merek apa. Dan tentunya video nanti bakal jadi episode kedua untuk vlog aku. Ini aku udahin dulu videonya karena si kecil aku udah bangun, dia udah melek. Nanti aku lanjut lagi untuk bikin video vlog kedua. Makasih udah nonton sampai habis. Assalamualaikum.